Oke, selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan coba membahas tentang aktivitas di lecturer.dharmajaya.ac.id. Izin, kita login dulu. Ya, kita akan coba membahas yang aktivitas yang ada di toolbar menu ini tentang aktivitas. Kita akan coba membahas yang pertama tentang absen, ya, prosesnya bagaimana. Nah, absensi kita klik di sini absensi yang sudah berjalan, di mana sebagai contoh, ya, yang pertama kita coba klik mata, simbol mata ini. Nah, ini menyatakan bahwa absen kehadiran, ya, bagi Bapak Ibu dosen sekalian, bahwa pertemuan pertama ini warna hijau berarti hadir, pertemuan kedua di sesi tersebut hadir. Ini informasi mengenai absensi. Ya. Kemudian kita back, kita kembali ke aktivitas. Ya. Jadi di semua mata kuliah nanti bisa dicek di sesi tersebut sudah terabsenkan atau belum oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian dinilai, ya, proses penilaian ini akan muncul bagaimana kita akan menginputkan nilai pada proses penilaian ini. Ya. Sebagai contoh ini nanti ada beberapa mata kuliah yang dimunculkan di sini. Kemudian kalau kita lihat yang warna hijau ini jumlah peserta mahasiswanya. Di sini paling kanan input nilai. Kita coba lihat, ya. Kita klik di sini. Nah, ini proses input nilai informasinya, ya. Ini pada saat kita mengklik tadi, ya, input nilai. Ini ada informasi mata kuliah, kemudian reguler atau non-reguler, kemudian ada di informasi ini ada informasi rank nilai. Ya, kita lihat ini sudah ditentukan ranknya, ya, sebarannya dari A sampai dengan E. Baik, kita close. Kemudian tentang bobot nilai, ya. Di sini ada pembobotan, ya, di mana nanti sesuai dengan aturan ada berapa bobot untuk hadiran, tugas, dan seterusnya. Jadi total persentase dari bobot ini tidak diperkenankan dikurang dari 100. Jadi 100, ya, gitu, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga ini untuk teori dan ini untuk aturan yang di praktikum. Jadi begitu kita menginput nilai akan kelihatan simulasi yang lebih detailnya. Kemudian berikutnya di bawah ini ada validasi. Nanti kalau ingin divalidasi apabila sudah clear bahwa nilai-nilai tersebut sudah oke, gitu ya. Dan kita validasi artinya sudah di close nanti, ya. Jadi sebelum fix jangan divalidasi dulu. Nah, ini jumlah informasi tentang apa-apa saja yang akan kita isikan, ya. Di sini ada contoh nama mahasiswa, kemudian nanti ada nilai akhir berapa, kemudian ada huruf grade-nya. Ya. Itu yang informasi nanti kalau kita pada saat proses penginputan nilai. Selanjutnya aktivitas absensi mahasiswa. Ya. Nah, absensi mahasiswa ini diisikan oleh dosen, namun ada kriteria bahwa mahasiswa sudah mengupload, baru kita bisa ngecek dan menginputkan. Ya. Di luar kalau mahasiswa ada izin yang lain-lain kepada Bapak Ibu sekalian, pada rekan-rekan,
Itu secara teknisnya bisa dilakukan apakah dia sakit, ada surat atau lewat WA yang lain. Tapi di sistem aplikasi ini nanti kita akan bisa lihat indikator bahwa mahasiswa itu hadir untuk akses materi itu nanti terrecord di sini. Contohnya ya, coba kita klik satu ya, di sini ada input absensi ya, mahasiswa, karena kita yang menginputkan, mengeceknya. Sebagai contoh, ini sudah berjalan, saya contohkan yang ini. Nah, prosesnya bagaimana? Nanti kalau ini warna hitam, ini belum, ya, dan yang hijau ini sudah. Jadi contohnya kalau yang belum, ini tidak bisa, karena waktunya belum berjalan, ya. Jadi tidak bisa kita pilih, karena kita bisa menginputkan absen siswa pada waktunya, gitu ya, pada waktu tersebut, tanggal tersebut. Ini contohnya ini sudah lewat, gitu ya. Kita akan cek saja bagaimana prosesnya. Nah, ini informasi bahwa yang hadir 40, ya. Nah, ini default-nya hadir semua, ya, default-nya hadir semua. Ya. Nah, apabila ada mahasiswa yang tidak hadir, sebagai contoh ini, tidak hadir, salah satu ya tidak hadir, atau izin atau yang lain bisa kita klik di sini. Kalau tidak hadir ya otomatis warna merah. Ini kalau hijau, warna biru ini yang hijau, ya, hijau ini kalau kita simpan nanti dia izin atau sakit kita klik di sini. Tapi defaultnya hadir semua. Jadi bisa nanti kita cek mana yang tidak hadir, kita klik di sini baru kita simpan. Ya, karena di sini hadir semua, saya klik di sini simpan. Nah, proses simpan di sini, ya, data berhasil disimpan, itu kita back, ya, kita back ke atas, ya kembali. Nanti proses simpan absensi ini akan kelihatan di sini. Ya. Ini warnanya nanti akan berubah, yang belum jadi sudah dan sudah terabsenkan. Nah, indikator ini sebetulnya bisa kita lihat siapa-siapa saja yang aktif atau masuk sebagai kategori mahasiswa absen di materi, ya, di materi pertemuan sesi ini. Di luar Zoom, ya. Kalau mau Zoom silakan. Nanti ada reportnya, bisa linknya bisa disimpan di materi. Kita coba ke jadwal kuliah, ya. Ini jadwal kuliah, ya, yang kita ampu pada semester ini akan otomatis kelihatan tersaji, ya. Jadi untuk sekarang belum terurut ini, ya. Mungkin pengembangan berikutnya nanti bisa diurutkan berdasarkan hari. Nanti tolong dicek hati-hati, gitu ya, bahwa ini waktu kuliahnya, ya, yang Bapak Ibu ajar waktunya ini belum terurut, ya. Nanti bisa dicek kapan harinya. Oke, kita coba lihat detailnya. Nah, ini detail jadwal kita mengajar, ya, dari tanggal awal sesi pertemuan sampai sesi pertemuan terakhir 16. Jadi untuk remind bahwa tanggal-tanggal tersebut kita akan mengajar, gitu, di ruangnya, ya, teori atau praktek dan seterusnya. Dan waktunya juga detailnya bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian ada pengumuman, ya. Tadi detailnya, sekarang di sini ada pengumuman, klik. Nah, ini contoh di saya, gitu ya. Ini apa yang isi pengumuman yang nanti bisa dibaca oleh mahasiswa, ya. Di sini saya memasukkan grup WA, gitu ya. Kemudian kalau nah, ini solusi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada link atau file-file yang lebih banyak bisa diakses oleh siswa, kita gunakan Google Drive. Nah, saya di sini gunakan Google Drive yang nanti mahasiswa tersebut simpan dan bisa saya akses. Jadi file-file siswa tersebut
yang disimpan oleh mereka itu bisa saya akses full. Jadi itu sudah kesepakatan. Begitu juga dengan kita, kalau kita sebagai dosen bisa membuat di Google Drive, kemudian folder file-file PPT-nya itu kita share link-nya saja, itu bisa memungkinkan lebih lebih efisien ya dalam pengaksesan data, tidak memberatkan kita juga gitu ya. Itu kalau secara teknisnya. Jadi bisa saja file-file yang berkait dengan materi kita atau materi yang tugas-tugas siswa bisa mereka buat di Google Drive dan kita bisa akses, atau sebaliknya kita yang buat kemudian ada link Zoom bisa dimasukkan, kemudian link yang lain-lain itu bisa kita simpan di sana, dan begitu juga dengan mahasiswa. Mungkin itu. Kita close. Ini untuk pengumuman ya, pengumuman apa saja yang kira-kira dianggap penting bisa jadi bahan bacaan dan informasi yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Saya close ya. Ini untuk jadwal mengajar. Oke, selanjutnya ini yang terpenting di e-learning-nya. Oke, di e-learning ini ada ditampilkan mata kuliah yang kita ampu pada semester berjalan ini. Saya contohkan, mungkin ada tentang aktivitas materi ini. Di bagaimana kita coba menggunakan e-learning ya. Ini ada perlu diperhatikan, di sini ada program kuliah, ini harus dicek apakah kita mengajar reguler atau tidak. Nah, di sini saya non reguler tidak ada ya. Tidak ada pengajaran di non reguler ya. Coba saya cek lagi, mungkin ada, tidak ya. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, untuk hati-hati bahwa di sini ada reguler ya. Kalau reguler berarti nanti dia muncul, kalau non reguler ya, yang kelas pagi atau kelas malam ya, bisa dicek lagi ya. Di kesempatan ini saya reguler semua ya. Oke, nanti otomatis muncul di sini. Baik, saya coba akses yang ini semester aktif ya, berjalan. Kemudian ini kalau beberapa prodi, tapi ini saya di satu prodi saja pengajarannya. Kalau Bapak Ibu ada lintas antar prodi, biasanya materi-materi yang umum gitu ya, bukan kekhususan di prodinya, itu biasanya lintas antar prodi. Bisa diklik semuanya, nanti muncul beberapa prodi yang kita ampu kita ajar kelasnya. Itu bisa saja terjadi. Ini untuk program studi. Saya coba cek, kita coba simulasikan. Ini tampilan ya, tampilan mata kuliah. Di sini ada judul mata kuliah diikuti dengan kodenya. Template yang ini bisa nanti dirubah di deskripsi. Kemudian ada kelas, ini defaultnya ya. Kelas 5 SIP1, kemudian harinya dan jam mengajar. Kemudian ini diisi dari deskripsi ya, yang mata kuliah. Kalau defaultnya dia kosong, seperti ini, defaultnya kosong. Ini belum terisi, diisikan ya, deskripsinya. Kemudian ini ada keterangan nama dosen. Nah, di sini dicek juga jumlah mahasiswa yang sudah ada, yang sudah terplot di kelas kita ya. Jadi berapa jumlah siswanya kita sudah tahu ya di sini. Kemudian coba kita klik masuk ke aktivitas ini. Nah, di sini ada informasi materi perkuliahan yang kita ampu, kemudian dosennya kita sendiri, kemudian di sini ada klik untuk absen.
khusus klik untuk absen apabila jadwal kita belum berjalan, ini tidak bisa kita klik ya. Jadi nanti ada informasi bahwa presensi tidak berhasil, ini dikarenakan kita di waktu saat kita mengklik ya absen tersebut, kita belum sesuai waktunya ya. Jadi waktunya di range waktu tersebut pengajaran ini baru bisa kita akses ya untuk absen. Jadi mohon dilihat di jadwal absennya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh sistem yang sudah terjadwal. Oke, sebagai contoh untuk pertemuan pertama apa yang kita isikan di sini ada hari, tanggal, dan waktu di sesi pertama contohnya. Di sini diisi judul, ya, judul kita isikan, kemudian ada deskripsi mata kuliah, ini bisa di copy paste, ya. Kemudian di sini ada, saya masukkan Zoom ya, nanti ini saya hapus ya, karena ini sebagai informasi saja. Di deskripsi apa yang terkait dengan materi, deskripsi dijabarkan di sini. Kemudian sesuai dengan RPS tentunya. Ya, jadi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian bisa ngecek RPS-nya di sesi 1 pokok bahasan dan subnya seperti apa isinya. Kemudian di sini ada link ya. Link ini saya mengambilnya dari Google Drive setelah saya Zoom meeting, saya letakkan di sini gitu ya. Jadi ini saya isinya belakangan ya. Itu teknisnya kembali ke Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kemudian di copy paste ke sini ya, selesai ya. Kemudian di sini ada link YouTube ya. Saya ngambil dari link YouTube, misalkan YouTube ini saya kopikan di sini gitu ya. Kemudian saya link ini ya, saya kopikan. Setelah saya kopikan, nanti di sini di list gambar di sini nanti akan muncul ya, setelah kita simpan tentunya ya. Kemudian di sini ada file materi untuk upload ya. Selanjutnya upload materi. Nah, di sini pilih file ya. File yang materi contohnya ini misalkan ya. Ini saya klik ya. Nanti tersimpan. Kemudian ini kalau ada mata kuliah yang lain ya, yang sama. Jadi kalau begitu diklik di sini untuk mata kuliah beda kelas. Jadi mata kuliahnya sama, materinya sama persis gitu ya. Cuman kelasnya berbeda. Jadi silakan ini nanti diklik gitu ya, kemudian diupload. Nah, itu teknisnya. Ya, kalau sudah ini diklik diupload ya, kira-kira itu. Nanti kalau ada 2 atau 3 bisa dipilih ya, ini diupload. Saya contohkan ini, saya upload. Data berhasil diupload. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, untuk konfirmasi dilihat materinya. Ya. Oh, di sini sudah terupload ya. Ini menggunakan extension PPT PowerPoint yang sedang ini yang PDF yang tadi barusan ya. Nah, pada saat kita upload materi tersebut, kemudian kita tunggu beberapa saat, kemudian ada beberapa mahasiswa yang absen atau mengakses materi kita. Itu yang kita tadi katakan di awal adalah yang absensi, kita bisa mengabsenkan berdasarkan list ini. Gitu. Ya, berdasarkan list ini kita klik. Ya. Nah, ini mahasiswa yang sudah mendownload file materi yang kita upload tadi. Nah, berdasarkan ini kita akan tadi mengabsenkan mahasiswa. Jadi prosesnya sebetulnya kita upload materi, kemudian nanti materi kita di-download, baru kita absenkan mahasiswanya. Tentunya kita juga mengabsenkan diri kita sendiri. Ya. Nah, itu teknisnya. Kemudian kalau ada di sini bisa ditambah ya, jadi berapa upload, diklik lagi nanti akan otomatis akan bertambah seperti ini contohnya. Gitu. Jadi ini ada 1, ini yang kedua. Kalaupun ini salah, ya ini contohnya ini yang sebagai sampling tadi, ya saya akan hapus, klik hapus di sini.
Oke, menghapus data. Oke, jadi kalau udah dihapus ini tidak bisa dikembalikan kecuali kalau kita menguploadnya kembali, gitu ya. Teknisnya seperti itu. Jadi terhapus. Jadi kalau ada siswa yang sudah download, kita salah, nanti ya kita konfirmasi saja. Ya, kita karena ini tidak dipakai, saya hapus. Ya, ini kita asumsikan bahwa ini eh, tidak bermanfaat, gitu ya. Kita hapus. Ya, oke. Nah, ini akan hilang. Nah, kemudian di sini jangan lupa nanti disimpan, gitu ya. Ya, nanti sama dengan tadi ini kalau ini juga prosesnya sama dengan upload file materi tadi di sini. Diklik kalau pilih kelasnya, ini begitu juga. Kalau ada kelas yang mata kuliah yang sama, gitu ya, kelas berbeda, nah kita bisa kopikan. Jadi nggak perlu di kelas tersebut kita upload materi atau copy materi kuliah ini. Jadi semuanya ini akan sama, gitu ya. Begitu kita simpan materi. Ini saya simpan contohnya, proses simpan berhasil. Oke. Jadi itu ya, untuk sesi kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama. Kemudian ada informasi mengenai tugas. Di sini ada sesi 1. Ya, setelah kita simpan tadi, ini ada tugas. Tugasnya apa saja, nanti bisa dijabarkan di sini judul tugasnya, deskripsinya apa, batas pengumpulan tugas, tanggalnya nanti ditentukan gitu ya, oleh kita sendiri. Kemudian dari tanggal tersebut kita upload file tugasnya. Jadi kalau ada ketikan atau berbentuk file bisa kita upload, bisa kita lihat gitu ya. Di sini ada waktu ya, ada time. Di sini ada waktu dan komen. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini untuk forum diskusi, ya forum diskusi kita setting dulu tanggal waktunya diskusinya kapan, jamnya berapa, sampai berakhirnya kapan. Bisa kita setting tanggalnya di sini, jamnya, harinya, dan berakhir jam berapa. Jadi setelah kita simpan, kemudian di sini ada forum tadi, gitu ya. Forum, nah ini sudah terisi. Saya ucapkan forumnya apa di jam sekian tersebut. Nanti klik di sini ya. Kemudian misalkan selanjutnya kita bahas di sesi kedua. Nah, misalkan contoh seperti itu send, hapus. Jadi ini yang kita ketik, nanti kalau ada jawaban dari mahasiswa juga munculnya di sini, ya, apa yang kita bisa diskusikan. Kemudian untuk menutup sesi forum ini tidak ada close, jadi kita langsung klik di tanda silang, ya, di tanda silang di atas, ya, untuk menutup sesi forum ini. Ya. Oke. Kita kembali. Ya. Bagaimana kalau kita ingin mengisi silabi? Ya, silabi sama, kita pilih silabinya, nanti dipilih ini misal, ya, kita open, dan seterusnya nanti itu bisa di-download oleh mahasiswa. Begitu juga dengan SAP atau RPS-nya, nanti kita pilih, gitu ya. Kemudian disimpan filenya. Itu teknis seperti itu. Kemudian di deskripsi, ya, deskripsi begitu juga. Ini saya sudah ketik ya, deskripsi atau copy paste ya bisa saja. Ya. Kemudian di sini ada file gambar ini yang mewakili gambar untuk template ya. Jadi untuk template kita, contohnya ini. Nah ini misalkan ini jadi cover ya. Ini juga bisa jadi cover. Kita klik di sini, kemudian kita klik open ya. Nanti begitu open format file ya, ukuran apakah foto 2x2 dan seterusnya ini bisa kita
simpan ya. Kemudian kita klik simpan di sini, nanti munculnya background itu di sini. Itu mengenai deskripsi. Jadi deskripsi nanti munculnya satu adalah keterangan di sini di depan ini. Kemudian memunculkan gambar, ya, gambar yang ukuran yang sudah ditentukan atau yang kita sudah setting. Mungkin itu untuk sesi ini. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas evaluasi institusi. Untuk evaluasi institusi, di sini ada petunjuk ya, pengisian. Kemudian nanti kalau ingin mengisi, di sini ada ketentuannya. Ya, nanti kalau ingin kita isi, Anda belum mengisi kuesioner, jadi kita harus mengisi kuesioner dulu. Isi evaluasi institusinya. Kuesionernya ini muncul di sini, nanti diisi kalau itu sudah dimunculkan di sistem. Jadi baru kita simpan data, baru kita isi dan otomatis itu akan terrecord atau tersimpan. Itu untuk evaluasi. Kemudian selanjutnya untuk berita acara, ya. Berita acara itu kita bisa akses ya setelah kita tadi mengisi di sesi-sesi mata kuliah, ya. Sesi 1, 2, dan seterusnya di deskripsi dan pokok bahasannya. Ya. Kita lihat dari sesi detail jadwalnya yang sudah ada disiapkan di aplikasi ini. Kemudian kita coba cetak. Saya cetak ini contoh untuk yang satu, ya. Oke, ini posisi untuk cetak ya, RPP ya. Dari sesi ini sudah akan ada revisi nanti bahwa ini akan dicetak mungkin per sesi ya. Kalau ini masih digabung ya, sesi, jadi bisa dicetak nantinya ya, berdasarkan materi yang sudah kita isikan di tiap sesinya gitu ya. Akan muncul berapa jumlah orang ya, kehadiran gitu ya, dan semuanya. Ini itu baru kita pilih printer ya, nanti kita cetak berdasarkan printer yang sudah terkonek ya, terhubung dengan PC kita atau yang sudah di-share di PC kita. Jadi kita pilih, kemudian nanti baru kita print. Itu teknisnya untuk mencetak form ini gitu ya, kehadiran laporan dosen. Ini gambarannya. Nanti baru di close ya, di close saja, klik tanda silang ya, kembali. Ini tuh jadi itu selanjutnya rekan-rekan sekalian kita coba ke kalender akademik ya. Ini jadwal kalender akademik yang bisa kita akses ya. Bulan, tanggal, dan seterusnya. Ini bimbingan akademik, ini masa pendaftaran cuti ya, cuti akademik ya, untuk mahasiswa tentunya. Ini Oktober, November ya, ada ini perkuliahan ini sampai November di Jumat tanggal 12 ya, November 2021. Begitu juga dengan ada kegiatan seminar, proposal, dan seterusnya. Ya, mungkin itu yang perlu dicermati mengenai kalender akademik agar kita mengetahui jadwal ya, kapan berakhirnya perkuliahan dan seterusnya, itu bisa kita monitor di sini.
Selanjutnya hasil evaluasi dosen ini akan diisi oleh PLPP ya, reguler non regulernya, evaluasinya akan muncul di sini ya, mata kuliahnya dan seterusnya. Jadi semester yang berjalan begitu juga, nanti otomatis muncul di sini uh, mata kuliah dan hasilnya rekapnya. Selanjutnya input nilai remedial ini kalau ada mahasiswa yang remet atau mengulang ya, jadi atau karena sakit nanti dia ikut ujian susulan, baik UTS susulan dan ujian susulan, ini bisa direkod terekam di sini ya, ya. Dan tentunya sudah dikonfirmasi ke prodi, kemudian konfirmasi ke dosennya untuk mengajukan remedial, kemudian juga proses penginputan nilai dilakukan di sini. Ya, mungkin itu untuk remedial. Selanjutnya cuti dosen ya, ada di sini yang terakhir, ada cuti dosen. Ya, pengajuan kalau cuti dosen ya nanti bisa diajukan untuk di aktivitas ya, penambahan cuti misalkan nomor telepon ya, dan seterusnya nanti diisi alasan cutinya ya, kemudian ada tanggal mulai cuti berapa hari sampai tanggal berapa nanti dikonfirmasi ke unit atau bagian yang terkait untuk mintakan persetujuan gitu ya. Mungkin itu terkait dengan pengajuan cuti di form ini. Ya. Mungkin itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Insya Allah ini jadi bermanfaat untuk panduan kita ya, dalam mencermati aktivitas di lecturer.dharmajaya.ac.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.